Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Bagaimana? Apakah kamu ingin melanjutkan? Fang Yu tersenyum dan melihat ke lokasi Leng Xing di langit. Asap dan debu berangsur-angsur hilang. Ekspresi Leng Xing di langit berubah satu demi satu, dan keterkejutan di matanya belum mereda. Jika Anda masih belum yakin, kami akan melanjutkan. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar ini, jantung Leng Xing bergetar dan rambutnya berdiri. Terus bertarung dengan Fang Yu. Dia tidak tahu seperti itu. Namun, jika Anda tidak terus bertarung, Anda hanya bisa menerima kontrak darah dan menjadi budak di bawah kendali Fang Yu. Ini juga merupakan hasil yang tidak bisa diterima. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, otak Leng Xing berputar cepat, memikirkan berbagai strategi. Tapi tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak bisa memikirkan cara untuk bertahan hidup dan menghindari menerima kontrak darah. Cepatlah, apa yang kamu inginkan? Fang Yu bertanya dengan cemberut sambil menatap Leng Xing. Aku tunggu, aku bisa melayanimu, tapi aku tidak bisa menerima kontrak darah. Itulah intinya. Leng Xing mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu pikir kamu masih bisa menawar? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu ingin melayaniku, kamu harus menerima kontrak darah, kalau tidak aku akan memperlakukanmu sebagai penolakan. Petik 2. Menghadapi ancaman telanjang seperti itu, Leng Xing mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya. Kultus Cilan lainnya di kedua sisi juga sama saat ini. Sebagai sekte teratas di klan Tianxia, mereka tidak pernah begitu dipermalukan. Pada saat ini, suara laki-laki datang dari belakang. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Hong Yaozu lah yang tetap berada di luar sebelum terbang masuk. Hong Yaozu mendarat tepat di belakang Fang Yu, berlutut, dengan hormat mengepalkan tinjunya dan berkata, Fang Dazun. Fang Yu melirik Hong Yaozu dan memberi isyarat agar dia bangun. Hong Yaozu berdiri, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, menatap Leng Xing, dan berkata, Tuan Leng, cepat terima darahnya, kontrak. Keluarga Hong kami telah kembali ke Fang Dazun. Saya rasa tidak perlu mempertimbangkan bagaimana memilih, entah menerima kontrak darah atau mati. Hong Yaozu mengatakan ini dengan sangat ringan, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Leng Xing di langit dengan jelas mengenal Hong Yaozu, dan setelah mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah. Jangan buang waktu Fang Dazun. Fang Dazun memiliki temperamen yang buruk. Aku akan meledakkanmu nanti. Kamu tidak akan punya tempat untuk menangis jika menangis. Hong Yaozu mengerutkan kening, selanjutnya, Fang Dazun memintamu untuk menerima kontrak darah, tentu saja. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu dapat bekerja untuknya. Tidak perlu menolaknya. Pokoknya, kita semua pernah terikat dengan klan Saint Rune sebelumnya, tapi sekarang kita terikat dengan Fang Dazun, jadi intinya tidak banyak perbedaan. Hong Yaozu tidak menghindarinya, dan dia mengatakannya dengan terus terang. Fang Yu memandang Hong Yaozu dengan mata aneh. Orang ini sebenarnya bukan anak kaya biasa, pikirannya masih sangat jernih. Tinggalkan martabat dalam pikiranmu, ras manusia kelas 10, dan ras kelas 4 di negeri kami. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu menolak menerima kontrak darah, maka kamu akan dihancurkan hari ini. Kalian semua butuhkan adalah Anda tahu ini, bukan? Hong Yaozu menatap Leng Xing dan berkata lagi. Mendengar kata-kata ini, mata Leng Xing bergerak-gerak. Hatinya masih kusut, tapi dia tahu apa yang dikatakan Hong Yaozu benar. Terlebih lagi, keluarga Hong telah menerima kontrak darah. Leng Xing menunduk. Di aula utama, ada banyak biksu dari sekte Cilan. Pada saat ini, mata Leng Xing tidak lagi bergerak-gerak, dan keputusan telah dibuat di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan lain. Hanya bisa menerima perbuatan darah. 2/4 kemudian, Fang Yu berdiri di udara, dan ribuan biksu sekte Cilan berlutut di depan mereka, menundukkan kepala. Di bawah perintah Leng Xing, mereka semua menerima kontrak darah. Saat ini, Cilan Jiao juga dalam kendali. Selamat kepada Yang Mulia karena telah mengambil alih kekuatan besar lainnya. Meskipun sekte Cilan ini jauh lebih kaya dibandingkan keluarga Hong kita, mereka pandai dalam ilusi. Bagi Yang Mulia, mereka masih memiliki efek tertentu pada saat-saat tertentu. Kata Hong Yaozu dari belakang. Fang Yu menoleh, memandang Hong Yaozu, tersenyum dan berkata,
terima kasih atas lobi Anda, jika tidak, Leng Xing masih tidak mau menerima kontrak darah. Tuan Yang Agung tidak masuk akal. Tuan Leng pertama kali dikejutkan oleh kekuatan Tuan Besar. Adapun lobi berikutnya, hanya dapat dikatakan bahwa Tuan Leng akan bangun, dan itu tidak ada nilainya. Hong Yaozu melengkungkan tangannya. Selanjutnya, saatnya pergi ke Sanyamen. Fang Yu menyipitkan matanya. Setelah itu, Fang Yu, Hong Yaozu dan Zixi berangkat lagi ke Sanyamen. Sanyamen terletak di sebelah barat. Dibandingkan dengan Sekte Cilan dan keluarga Hong, Clover lebih jauh dari daerah tersebut. Oke, mari kita bicara tentang karakteristik Sanyamen. Fang Yu bertanya pada Hong Yaozu sambil melihatnya. Mendengar pertanyaan ini, Hong Yaozu tampak tertekan dan berkata, Dazun, gaya Sanyamen sangat berbeda dibandingkan dengan Sekte Cilan, yang memiliki gaya yang jelas. Secara umum, mereka berperilaku sangat baik. Misterius, meskipun keluarga Hong kami menghabiskan banyak uang, kami tidak mendapat banyak informasi tentang Sanyamen. Oh, bukankah Sekte Cilan yang paling misterius? Mereka semua memakai jubah, kata Fang Yu. Hong Yaozu menggelengkan kepalanya dan menyipitkan matanya. Cilan mengajarkan bahwa itu berpura-pura menjadi misterius, tapi sebenarnya itu tidak misterius sama sekali. Dan gerbang 3 daun ini, itulah misteri sebenarnya yang ekstrim. Aku bahkan ragu apakah mereka milik para dewa. Oh, menurutmu para biksu di Sanyamen bukan milik klan Tianxia? Fang Yu terkejut sejenak dan bertanya. Tidak, yang berikut ini tidak mengacu pada semua biksu Sanyamen, tetapi Sanyamen tingkat atas. Sangat mungkin bahwa mereka bukanlah biksu dari suku Tianxia, tapi Sanyamen dikembangkan di dalam wilayah suku Tianxia. Sekarang, Hong Yaozu berkedip dan berkata, mengapa kamu mempunyai sudut pandang seperti itu? Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Sederhana sekali. Menurut survei yang telah dibayar dengan banyak uang, Sanyamen ini memiliki nama yang sama dengan Zongmen, dan ada 3 pemilik sekte. Dan ketiga pemilik sekte ini jarang tinggal di Sanyamen pada hari kerja. Setiap kali mereka ditangkap adalah adegan ketika mereka kembali dari luar. Selain itu, bukti paling penting adalah, setelah pembelian berikutnya, seorang murid dalam di Sanyamen dibeli melakukan segala kemungkinan untuk mendekati salah satu master sekte, dan kemudian, Master Agung menebak apa yang ditemukan murid sekte dalam. Kata Hong Yaozu. Zixi juga mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan Hong Yaozu. Dia tahu betul bahwa informasi yang dapat diakses oleh keberadaan seperti Hong Yaozu pasti tidak akan dapat diakses olehnya di masa lalu. Mari kita bicara. Fang Yu memandang Hong Yaozu dan berkata, oke, untuk mendapatkan banyak uang, murid dalam berkelana ke tempat di mana salah satu master sekte biasanya mundur, dan kebetulan bertemu dengan master sekte yang sedang bermeditasi. Kata Hong Yaozu, lalu dia baru tahu bahwa tidak ada tanda suku Sein Rune di dahi tuannya, melainkan tanda lain. Petik 2. Itu adalah tanda yang belum pernah kulihat sebelumnya, tanda setengah bulan berwarna ungu. Jawab Hong Yaozu, kamu yakin? Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi tajam, dan nadanya menjadi dingin. Merasakan aura dingin dan mematikan dalam nada bicara Fang Yu, ekspresi Hong Yaozu berubah, dan dia bertanya, Yang Mulia, apakah Anda tahu arti dari tanda ini? Ini adalah sebuah organisasi. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku tidak tahu banyak, tapi aku yakin, itu pasti musuhku. Hong Yaozu membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Di sisi lain, mata indah Zixi juga bersinar dengan cahaya aneh. Dia telah mengikuti Fang Yu selama beberapa waktu, dan Fang Yu jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Sebelumnya, tidak peduli level lawan apa yang dia hadapi, Fang Yu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun kali ini, ekspresi Fang Yu benar-benar berubah. Jelas sekali, tanda setengah bulan ungu di mulut Hong Yaozu benar-benar menarik perhatian Fang Yu. Gerbang 3 daun, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin. Pada lelang Tian Fuxing, Zixi secara singkat memperkenalkan Sanyamen kepadanya. Saat itu, dia juga secara acak melihat perwakilan dari gerbang 3 daun. Ciri terbesar mereka adalah tanda 3 daun berwarna hijau di pipi kiri mereka. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Tanpa diduga, penguasa Sanyamen memiliki tanda setengah bulan ungu di dahinya. Tanda ini berarti Master Sanyamen berada di organisasi yang sama dengan Chen Qianan. Adapun hubungannya, apa selanjutnya?
Setelah melihat tanda itu, apakah ada sesuatu yang bisa ditemukan? Fang Yu bertanya pada Hong Yaozu sambil memandang Hong Yaozu. Setelah itu, tidak ada yang tersisa. Tidak lama setelah murid batin memberitahuku berita itu, dia menghilang, jawab Hong Yaozu. Lenyap, Fang Yu sedikit mengernyit. Ya, mungkin dia ditemukan oleh Master Sekte, dan kemudian dia dibungkam. Hong Yaozu menjawab, bagaimanapun, saya tidak dapat menghubunginya lagi, dan saya tidak melihatnya lagi. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, Dazun, master bernama Qizong itu, adalah salah satu dari 3 master Sanyamen, kata Hong Yaozu. Desir-desir, mengebut terus-menerus, terus mendekati posisi Sanyamen. Setelah beberapa saat, ia memasuki gobi yang terpencil. Membangun sekte di tempat seperti ini sungguh, lingkungannya terlalu buruk. Hong Yaozu mau tidak mau berkata, berapa jauh dari gerbang Sanyai? Fang Yu bertanya, menurut peta, tidak jauh. Hong Yaozu menjawab, tidak jauh di depan. Mempercepat ke depan untuk sementara waktu. Segera, 2 prasasti yang terbuat dari batu besar muncul di depan. 3 karakter terukir pada prasasti itu. Gerbang 3 daun, dan di balik prasasti tersebut, Anda dapat melihat dengan jelas bangunan dari berbagai sekte. Lapangan seni bela diri, ruang tertutup, paviliun kitab suci Tibet, Del. Hanya saja bangunan di dalam gerbang berdaun 3 memberikan kesan tua kepada orang-orang, diselimuti kehancuran seperti gobi besar ini. Tuan Besar, sama seperti sebelumnya, kami tidak akan masuk dan mengganggu Anda untuk membersihkan pintu berdaun 3. Kami akan masuk setelah Anda menyelesaikannya, kata Hong Yaozu. Ya, Fang Yu mengangguk dan bergegas maju sendirian. Namun, Hong Yaozu dan Zixi tetap di tempatnya, menantikan. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda, seorang suci kecil dari sekte kelas 2, bisa berhubungan dengan Fang Dazun? Hong Yaozu menoleh untuk melihat Zixi dan bertanya. Mata Zixi sedikit berkedip. Keberadaan Hong Yaozu merupakan eksistensi tingkat atas di seluruh klan Tianxia. Di masa lalu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan Hong Yaozu. Sekarang menghadapi pertanyaan ini, dia memikirkannya dan menjawab, saya melihat kekuatannya lebih awal dari Anda. Kamu harus tahu bahwa sesuai dengan pikiran dan tindakan Fang Dazun, teruskan seperti ini. Cepat atau lambat dia akan bertarung melawan seluruh keluarga Protoss. Hong Yaozu menyipitkan mata dan bertanya, apakah menurut Anda dia memiliki kemungkinan untuk menggulingkan keluarga Protoss? Tentu saja menurutku itu mungkin. Jawab Zixi. Hong Yaozu tersenyum dan berkata, apakah Anda hanya mengandalkan intuisi, atau apakah Anda memiliki kepercayaan lain? Bagaimanapun, saya pikir itu tidak mungkin. Di masa lalu, saya menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak anggota klan besar di dalam Yunyu benua. Anggota akan membangun jaringan intelijen mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa saya memiliki lebih banyak informasi daripada kelompok etnis kelas 4 manapun. Oleh karena itu, pemahaman saya tentang keluarga Protoss lebih dalam daripada ras kelas 4 manapun. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa keluarga Protoss lebih besar dan menakutkan daripada yang Anda dan saya bayangkan. Jadi, kamu telah menerima kontrak darah Fang Daneng, kamu hanya bisa mematuhinya. Zixi berkata, saya percaya Fang Daneng, masih ada harapan. Jika Anda tidak mempercayainya, maka Anda hanya bisa hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Di tengah kegelisahan, tidak ada makna positif. Dalam kontrak darah, saya secara alami akan berperilaku baik dan menyelamatkan diri saya sendiri serta nyawa anggota keluarga saya. Hong Yaozu menjawab, adapun kontrak darah. Jika Fang Dazun benar-benar kurang beruntung di masa depan, dia dibunuh oleh Protoss. Kontrak darah secara alami akan lenyap. Kamu telah bekerja untuk Fang Daneng, dan keluarga Protoss tidak akan membiarkanmu pergi, kata Zixi. Itu belum tentu benar. Keluarga Hong kami masih memiliki nilai manfaat, dan ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Hong Yaozu berkata, selain itu, seperti yang Anda katakan, jika Fang Dazun benar-benar mampu menggulingkan seluruh keluarga Protoss, maka saya juga ingin melihatnya, untuk membuat. Pada titik ini, mata Hong Yaozu menjadi dingin. Perlombaan sialan ini berada di puncak, sudah terlalu lama, dan lebih baik berdiri di atasnya untuk balapan lain, mungkin lebih baik. Zixi memperhatikan ekspresi Hong Yaozu, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh.
Dia awalnya mengira Hong Yaozhu hanya memiliki janji di permukaan, tetapi masih menolak menerima Fang Yu di dalam hatinya, dan ingin melepaskan kontrak darah setiap saat. Tapi setelah percakapan ini, dia menemukan Hong Yaozhu memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi saat ini. Ini mengejutkannya. Dia awalnya mengira bahwa biksu seperti Hong Yaozhu yang berasal dari keluarga dengan kekayaan besar, kebanyakan adalah orang yang bodoh dan percaya diri. Tapi menurutku Hong Yaozhu yang asli tidak terlihat sangat berbeda dari yang dia tunjukkan sebelumnya. Apakah kamu melihatnya? Ini disebut pola. Hong Yaozhu tiba-tiba tersenyum, dan keseriusan di wajahnya menghilang. Zixi tidak berkata apa-apa lagi, hanya melihat ke pintu 3 daun di depan. Dikombinasikan dengan tatapan dingin Fang Yu sebelumnya, dia sangat ingin tahu tentang pukulan seperti apa yang akan dihadapi Sanyamen. Desir. Fang Yu memasuki Sanyamen. Aneh dia tidak merasakan batasan dan lingkaran sihir apapun di sekte ini. Ini sangat tidak normal. Sebuah sekte teratas tidak bisa sepenuhnya tidak dipertahankan. Dan dalam jangkauan penglihatan, tidak ada biksu yang terlihat juga. Aku mendengar angin bertiup kencang, atau seperti yang diajarkan Cilan, hanya. Penutup mata, Fang Yu mengerutkan kening dan berhenti di langit. Setelah itu, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh gerbang berdaun 3. Desir-desir, kesadaran ilahi menyapu setiap sudut gerbang berdaun 3. Dalam waktu singkat, perasaan ilahi melewati ruang rahasia jauh di dalam Sanyamen. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin. Dikelilingi oleh kesadaran ilahi, ada meja bundar panjang di ruangan kecil ini. Di ujung meja bundar panjang, ada sesosok tubuh sedang duduk. Dia berpakaian hitam, dengan senyum tipis di wajahnya yang anggun. Dan yang paling mencolok, adalah tanda setengah bulan di dahinya yang bersinar dengan cahaya ungu samar. Jejak ini persis sama dengan yang saya lihat pada Chen Qianan sebelumnya. Saudara Fang, aku sudah lama menunggumu, silakan masuk. Pada saat ini, biksu yang duduk pertama berbicara. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, sosoknya bersinar, dan bergegas menuju ruang rahasia yang terletak jauh di dalam Sanyamen. Segera, dia sampai di ruang rahasia. Kaca, pintu batu ruang rahasia terbuka secara otomatis. Fang Yu masuk. Di depanku, itu adalah meja bundar panjang. Mencicit, setelah Fang Yu memasuki ruang rahasia, gerbang batu di belakang ditutup. Cahaya di ruang rahasia sangat redup. Hanya cahaya dari obor yang didirikan di tengah meja bundar panjang yang menerangi seluruh ruang rahasia. Silakan duduk. Biksu yang duduk di seberangnya berdiri dan memberi isyarat dengan sikap yang lebih hormat. Fang Yu duduk di kursinya. Namaku Qizong, salah satu penguasa Sanyamen. Kata pihak lain, saya telah mendengar tentang Anda. Fang Yu berkata dengan mata dingin, kebetulan aku punya banyak pertanyaan untukmu. Qizong menatap langsung ke arah Fang Yu, matanya bersinar dengan cahaya ungu samar, dan mengangguk, Saudara Fang, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung bertanya kepada saya. Dari organisasi mana Anda berasal? Fang Yu bertanya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Menghadapi pertanyaan ini, wajah Qizong tidak berbeda, tetapi senyuman yang tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya, dan dia menjawab, Saudara Fang, menurut Anda saya berasal dari organisasi mana? Jangan membicarakan hal-hal tidak berguna ini, jawab pertanyaanku. Fang Yu berkata dengan dingin. Saudara Fang, aku sama denganmu, aku juga berasal dari ras manusia. Saat ini, Qizong berkata perlahan. Hati Fang Yu sedikit bergetar saat mendengar kata-kata ini. Seperti kamu, aku berasal dari satu-satunya ras peringkat 10 di benua Yunyu, ras manusia. Qizong melanjutkan, kita berasal dari ras yang sama, jadi kita harus rukun satu sama lain dalam persahabatan, bukan konflik. Fang Yu tidak berbicara. Setelah pelelangan, stafku membawa kembali berita tentangmu, dan aku tahu, kita akan segera bertemu. Qizong berkata, dan apa yang kamu lakukan, aku kagumi. Apa yang ingin kamu katakan? Fang Yu menyela Qizong, mengerutkan kening. Yang ingin saya katakan adalah kita harus menjadi teman, bukan musuh, kata Qizong. Bagaimana kamu tahu aku di sini untuk mencari masalah? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Saya tahu, Saudara Fang saat ini sedang bersiap untuk mengendalikan seluruh klan Tianxia. Anda berencana untuk melenyapkan kekuatan teratas di klan Tianxia satu persatu, kata Qizong. Fang Yu mengangguk dan menjawab, benar. Tapi sekarang,
aku sudah memberitahumu bahwa ketiga tuan Sanyemen kita semuanya berasal dari ras manusia. Oleh karena itu, kita harus menjadi sekutu, lanjut Qizong. Oke, Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata, Anda telah mengulangi beberapa kali bahwa Anda adalah ras manusia, tetapi tetap tidak menyebutkan maksudnya. Pertanyaan saya adalah, dari organisasi mana Anda berasal? Apa yang dimaksud dengan bulan sabit? Tanda di dahimu mewakili. Oh, ternyata saudara Fang meragukan tanda ini. Qizong mengangkat tangannya, menyentuh tanda di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, tanda ini adalah tanda yang melambangkan umat manusia. Tanda umat manusia. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, saya belum pernah mendengar adanya jejak apapun pada ras manusia. Itulah yang saudara Fang tidak ketahui. Di benua Yunyu, ini adalah tanda yang melambangkan umat manusia. Qizong tersenyum, tentu saja yang saya maksud adalah umat manusia yang masih memiliki martabat dan impian, bukan mereka yang bersedia. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu bersandar di kursinya dan mengetukkan jarinya ke atas meja. Dia menatap lurus ke arah Qizong, tapi otaknya berputar cepat. Jika sama seperti yang dikatakan Qizong, tanda setengah bulan ini melambangkan ras manusia dalam arti tertentu. Lalu, Chen Qianan juga ras manusia, dan orang misterius yang menampilkan api ungu juga ras manusia. Karena mereka adalah ras manusia, mengapa mereka melakukan sesuatu yang ditujukan pada umat manusia lagi ketika bintang-bintang ada di langit? Tidak, pasti ada yang salah dengan ini. Saudara Fang, dua master sekte lainnya dan saya sangat bersemangat setelah mengetahui keberadaan dan perbuatan Anda. Qizong berdiri, berjalan mengitari meja bundar panjang dan berjalan menuju Fang Yu. Jika kamu bisa menjadi salah satu dari kami, maka Sanyemen kami akan menjadi lebih kuat. Kata Qizong, apakah kamu ingin aku bergabung dengan Sanyemenmu? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Ya, bergabunglah dengan kami. Qizong mengulurkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, saya datang ke klan Tianxia untuk mendirikan Sanyemen bersama dua master sekte lainnya. Setelah bertahun-tahun berkembang, kami memiliki skala saat ini. Ide awalnya adalah untuk secara perlahan mengendalikan seluruh klan surgawi melalui perluasan kekuasaan. Ini juga merupakan tugas yang dipercayakan kepada kami oleh tingkat atas. Sekarang, saudara Fang telah melakukan apa yang semula kami rencanakan. Jika Anda bergabung dengan Sanyemen kami akan dapat sepenuhnya mengendalikan klan Tianxia. Seperti yang dikatakan Qizong, sudah ada kegembiraan dalam kata-katanya. Menurutnya, Fang Yu sepertinya bukan musuh, melainkan sekutu yang ditakdirkan. Tapi kata-katanya menyebabkan Fang Yu tenggelam dalam kontemplasi. Tujuan didirikannya Sanyemen adalah untuk akhirnya menguasai klan Tianxia. Apakah ini yang disebut tugas yang diberikan kepada mereka oleh manajemen tingkat atas? Siapa tingkat atas? Apakah ini benar-benar ras manusia? Rencana. Fang Yu memandang Qizong, matanya berbinar karena ketidakpastian. Ya, rencananya, inilah rencananya. Saudara Fang, inilah rencana kebangkitan umat manusia kita. Qizong berkata, kami memiliki sekutu yang menyelinap menyamar di berbagai suku di benua Yunyu, dan rencana mereka juga sama seperti kami, secara bertahap kendalikan kelompok etnis Anda dengan mengembangkan kekuatan. Dengan cara ini, umat manusia kita secara bertahap akan mampu mengendalikan seluruh benua Yunyu, terus meningkatkan latar belakang dan kekuatan kita, dan secara bertahap mencapai kemungkinan untuk berdiri berdampingan dengan para dewa dan iblis. Semakin banyak Qizong berbicara, semakin bersemangat dia, matanya penuh antusiasme. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata ini, alis Uu menjadi semakin berkerut. Saat ini, dia benar-benar bingung. Tanda setengah bulan melambangkan umat manusia di benua Yunyu. Dengan kata lain, mungkinkah tanda setengah bulan ini menjadi tanda sebuah organisasi yang dipersatukan oleh ras manusia di benua Yunyu? Tetapi jika ini masalahnya, mengapa Chen Qianan, yang mencapai alam bintang langit agung, selalu melakukan hal-hal yang ditujukan untuk umat manusia? Dan metode rahasia api ungu. Pikiran Fang Yu sedikit bingung. Saudara Fang, bergabunglah dengan kami, seorang biksu manusia yang kuat sepertimu. Sayang sekali bertarung sendirian. Sekarang kamu telah menyebabkan banyak gangguan, dan keluarga Protoss akan segera fokus padamu. Qizong berkata, hanya dengan bergabung dengan kami dapat merumuskan berbagai rencana untuk melindungi Anda, dan kemudian membuat rencana besar bersama.
Kita bisa memungkinkan umat manusia mencapai peremajaan sejati dan bangkit di benua Yunyu. Fang Yu kembali sadar dan memandang Qizong. Bagaimanapun, setidaknya untuk saat ini, Qizong ini tidak mengenalnya. Dengan kata lain, dia tidak mengenalnya sebelum dia datang ke benua Yunyu. Jika tidak, jika Anda mengetahui apa yang terjadi di Datian Chensing, sikap Qizong seharusnya berbeda. Namun kenyataannya, tidak mungkin untuk menentukan apakah Qizong dan Chen Qianan memiliki sikap yang sama. Saudara Fang, menurutku tidak, kamu tidak perlu memikirkannya. Di benua Yunyu, jika ras manusia kita tidak bersatu, kita hanya bisa menjadi budak. Qizong memandang Fang Yu dan berkata, tentu saja aku sedang memikirkannya, tapi aku masih memiliki pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Qizong bertanya, saya ingin tahu, berapa banyak anggota yang ada di organisasi Anda, ras manusia? Fang Yu bertanya, kecuali sampah yang bersedia menjadi budak, mereka semua adalah sekutu kita. Jawab Qizong, kalau begitu katakan padaku, apakah kamu mengenali orang ini? Fang Yu mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya muncul di tangannya. Gambar virtual Chen Qianan muncul di telapak tangannya. Qizong mengerutkan kening saat dia melihat gambar virtual Chen Qianan. Orang ini juga memiliki tanda yang sama denganmu. Kamu harus mengenalnya. Fang Yu bertanya, mengamati perubahan ekspresi Qizong. Qizong awalnya bingung, tetapi menatap gambar virtual ini, dia perlahan sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis. Ini, buku master, kata Qizong dengan mata kaget. Buku induk, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, buku master jenis apa? Buku master adalah eksistensi tingkat tertinggi. Saya mengenalinya, tapi dia pasti tidak mengenali saya, kata Qizong. Apakah dia muncul baru-baru ini? Fang Yu bertanya lagi. Qizong menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya belum berada pada level di mana saya dapat langsung menghubungi buku master, tetapi saya telah mendengar dari master tingkat atas saya bahwa buku master tersebut meninggalkan benua Yunyu sebelumnya dan pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat untuk menjalankan misi A. Saya tidak tahu apakah saya kembali. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu hampir yakin bahwa buku induk yang dikatakan Qizong adalah Chen Qianan. Meninggalkan benua Yunyu dan menuju ke tempat yang sangat jauh, mengacu pada level berikutnya. Adapun tugasnya, memikirkan apa yang telah dilakukan Chen Qianan pada Datian Chensing, mata Fang Yu menjadi dingin. Jika Chen Qianan berada di level tertinggi dalam apa yang disebut organisasi manusia ini, maka pada dasarnya klaim organisasi dapat ditentukan. Kebangkitan dan kebangkitan umat manusia tidak pernah sesederhana itu. Jadi sekarang, apa yang harus aku lakukan? Mata Fang Yu berkedip, memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Bukankah Chen Qianan kembali ke benua Yunyu? Itu mungkin. Jika dia kembali, dia harus menyebarkan beberapa informasi tentang Fang Yu di organisasi yang disebut manusia ini, sehingga semua tingkatan akan memperhatikan keberadaan Fang Yu. Dan Qizong di depannya jelas tidak mengetahui situasi Fang Yu sebelum dia datang ke benua Yunyu. Sekarang, dia hanya ingin menarik Fang Yu, pria kuat di matanya, ke dalam organisasi mereka. Ini pasti bisa digunakan. Di sini saya setuju untuk bergabung dengan organisasi ini, memasuki interior, dan segera menghubungi inti organisasi ini. Lalu, tujuan mereka dan banyak rahasia inti, saya dapat menemukan jawabannya satu persatu, dan kemudian mengalahkan mereka satu persatu, dengan satu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berpikir, dan waktu terbatas. Sebelum Chen Qianan kembali, saya harus mengetahui semua yang ingin saya ketahui. Saudara Fang, apakah kamu sudah melihat buku induk kami? Qizong bertanya dengan heran. Aku pernah melihatnya dari jauh sebelumnya. Aku baru saja melihat tandanya sama dengan milikmu, jadi aku sedikit penasaran, jadi aku bertanya. Fang Yu menjelaskan, jadi, Saudara Fang, saya telah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, apakah Anda memiliki kekhawatiran lain? Qizong mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, saya, ada dua master sekte lainnya, dan organisasi manusia kami semua mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dengan penuh ketulusan. Fang Yu berdiri, menatap Qizong, matanya berkedip dan berkata, jika saya bergabung dengan Anda, saya harus memiliki kesempatan untuk bertemu dengan senior Anda, bukan? Tentu saja, dengan kekuatan Saudara Fang, hanya masalah waktu saja untuk diapresiasi oleh para petinggi.
Tapi sebelum itu, kita harus bekerja sama terlebih dahulu untuk sepenuhnya menjatuhkan klan Tianxia. Setelah itu, kita bisa kembali ke organisasi untuk menerima hadiah dan mendapatkan tugas tingkat yang lebih tinggi, kata Qizong, matanya menjadi bersemangat lagi, dan bertanya, Saudara Fang, sepertinya Anda sudah memiliki jawabannya. Apakah kamu mempercayaiku seperti itu? Fang Yu menyipitkan matanya. Garis keturunan adalah dasar dari kepercayaan kita. Kita berdua adalah ras manusia, dan kita semua tinggal di benua Yunyu. Kenapa kita harus bertarung satu sama lain? Tidak perlu meragukan satu sama lain, kata Qizong. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi serius. Matanya bersinar dengan semangat yang sama di wajah Qizong, dan berkata, dalam hal ini, saya bersedia berkontribusi pada kebangkitan dan kebangkitan umat manusia, jadi, saya ingin bergabung dengan Anda. Besar, Qizong sangat bersemangat, membuka tangannya, seolah ingin memeluk Fang Yu. Namun dia menyadari bahwa hal itu tidak benar, dan malah mengulurkan tangan, ingin berjabat tangan dengan Fang Yu. Namun saat ini, Fang Yu berinisiatif untuk mengambil langkah maju, memeluk Qizong, dan berkata, mulai sekarang, kita akan menjadi sekutu. Lebih dari sekedar sekutu, kita adalah saudara. Qizong tertawa, dan tanda setengah bulan di dahinya berkedip ungu. Ya, kita bersaudara, kalau begitu tolong, kapan aku bisa mendapatkan tanda yang sama di dahimu? Fang Yu bertanya, sederhana sekali. Saudara Fang hanya perlu berlatih satu perangkat latihan untuk mendapatkan nilai yang eksklusif untuk umat manusia kita. Kata Qizong sambil memutar tangan kanannya. Sepotong batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Fang Yu mengambil slip giok ini, menuangkan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan melihat serangkaian trik sulap. Ini memang sebuah praktik. Jejak etnis di dahi benar-benar meniru karakteristik para dewa. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, berpikir, yah, karena saudara Fang telah berjanji untuk menjadi salah satu dari kita, maka semua bisa keluar. Qizong mundur selangkah. Wow, detik berikutnya, sosoknya memudar. Seluruh ruang rahasia secara bertahap diubah menjadi pemandangan lain. Fang Yu melihat ke depan dan menemukan dirinya berada di tempat terbuka. Di depannya ada boneka kayu. Seperti orang-orangan sawah. Desir-desir, terdengar suara siulan dari belakang. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang. 3 biksu berjubah putih terbang ke depan. Salah satunya adalah Qizong yang sebelumnya pernah berbicara dengan Fang Yu. 2 lainnya adalah wajah mentah. Saudara Fang, maafkan saya karena berbicara dengan Anda melalui boneka dan ilusi. Lagi pula, saya masih sedikit khawatir tentang keengganan saudara Fang untuk bergabung atau konflik karena kesalahpahaman. Qizong melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Mereka adalah 2 master sekte lainnya, ribuan beban, Zhong Wusheng. Qizong memperkenalkan lagi. Saudara yang baik. Fang Yu tersenyum, melangkah maju dan menepuk bahu keduanya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, ribuan janggut lebat menutupi seluruh wajahnya, dan wajahnya lebih banyak mengalami perubahan hidup, tetapi matanya tajam. Zhong Wusheng, sebaliknya, memiliki wajah pucat dan tidak berjanggut, lebih muda dan tampan. Keduanya memandang Fang Yu, yang menepuk bahunya dengan ramah, dan keduanya tersenyum dan mengangguk memberi salam. Kekuatan dan keberanian yang ditunjukkan oleh saudara Fang benar-benar membuat kami mengagumi pemeran beranggotakan 5 orang. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menjadi sekutu saudara Fang. Zhong Wusheng dan Wan Qianzong mengepalkan tangan mereka. Suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan saudara baik dari ras yang sama, kata Fang Yu, kami akan bertarung bersama di masa depan. Haha, ya, kami akan segera dapat membawa orang-orang untuk meremajakan di benua Yunyu. Qizong melangkah maju dan berkata, Saudara Fang, kata-kata tambahan tidak akan dibahas untuk saat ini. Sekarang, karena kita telah menjadi sekutu, kita harus menukar sumber daya yang kita miliki. Saat ini, Qian berkata, kami telah menerima informasi, Saudara Fang. Dia telah mengambil alih rumah Tianxia hari ini. Tentu saja, mendengar ribuan kata, hati Fang Yu tergerak, dan dia segera mengerti mengapa Qizong dan 3 orang lainnya sangat antusias untuk memenangkan hatinya. Sebenarnya, saya hanya ingin serigala putih dengan sarung tangan kosong. Menurut pernyataan Qizong,
ketiganya dikirim ke klan Tianxia oleh organisasi tingkat atas, dan tugas utama mereka adalah mengembangkan Sanyemen dan secara bertahap mengendalikan seluruh klan Tianxia. Namun sebelumnya, mereka jelas jauh dari mampu menyelesaikan tugas tersebut. Namun hari ini, Fang Yu telah mengambil alih rumah Tianxia. Selama Fang Yu terlibat, itu berarti mereka juga telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian bersihkan saja kekacauannya, Anda dapat dengan senang hati menerima apa yang disebut hadiah tugas. Inilah tujuan sebenarnya ketiga orang ini untuk memenangkan Fang Yu. Selain itu adalah kontribusi besar untuk memenangkan orang kuat seperti Fang Yu. Inilah kenapa ketiga pria ini tersenyum seperti bunga krisan. Hanya saja kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa semua yang dikatakan Qi Zong sebelumnya adalah benar. Fang Yu sebenarnya masih memiliki keraguan yang lebih besar. Pertama-tama, dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Qi Zong. Karena tanda setengah bulan ungu ini, jelas bukan simbol yang baik untuknya. Sebagai buku induk organisasi ini, Chen Qianan awalnya muncul sebagai wajah berikutnya dari bintang roda kematian, dan setelah itu, dia melakukan sesuatu yang sepenuhnya ditujukan untuk umat manusia. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tujuan awal dari apa yang disebut sebagai organisasi manusia ini bukanlah demi kebaikan umat manusia. Karena Qi Zong tidak tahu bahwa Fang Yu telah berurusan dengan Chen Qianan, jadi, apa yang dia katakan mungkin. Semuanya salah, termasuk semua penampilannya yang menyamar. Tujuannya adalah untuk menipu Fang Yu, kekuatan manusia yang tiba-tiba muncul. Orang tersebut memasuki permainan. Tentu saja ada kemungkinan lain. Semua yang dikatakan Qi Zong adalah situasi sebenarnya yang dia tahu, tapi, dia juga ditipu, atau dicuci otak. Dia tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari organisasi ini, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh level tertinggi. Kedua kemungkinan ini ada. Alasan mengapa Fang Yu tidak menindak ketiga orang di depannya ini adalah untuk masuk dan mencari tahu segala sesuatu di organisasi aneh ini tanpa berdebat, dan ketika organisasi aneh ini sama sekali tidak siap. Selain itu, Fang Yu sedikit terkejut dengan identitas Chen Qianan di organisasi ini. Buku induk adalah salah satu tokoh tingkat tertinggi di organisasi ini. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Chen Qianan di alam yang lebih rendah, dia tidak memasuki arus sama sekali di alam yang lebih besar. Tidak peduli betapa misteriusnya dia di alam bawah, sangatlah mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk melampaui para dewa. Namun, dia masih memiliki status dan status yang tinggi di benua Yunyu di pesawat besar ini. Ini agak aneh, mungkinkah Qi Zong berbohong padanya? Tapi apa tujuan penipuan seperti itu? Jika Anda tidak mengenal Chen Qianan, atau tidak ingin mengungkapkan identitas asli Chen Qianan, katakan saja Anda tidak mengenalnya. Saat ini, Fang Yu memiliki banyak keraguan di benaknya. Namun, dia tidak terburu-buru mendapatkan jawabannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa selama dia bisa masuk organisasi dengan lancar, semua masalah akan terselesaikan. Tentu saja, jika apa yang dikatakan ketiga orang ini semuanya salah, maka proses masuk ke dalam tidak akan berjalan mulus, tapi mereka juga bisa mendapatkan banyak jawaban. Sekarang, saatnya untuk bertindak di tempat. Tidak masalah, sumber daya kita memang harus dibagi, kata Fang Yu. Hahaha, bagus sekali. Qi Zong tertawa. Saat ini, senyum Fang Yu lebih cerah, hangat, dan polos. Sekarang situasi ini, tampaknya semua orang bahagia di permukaan. Hah. Ada apa? Kenapa Fang Dazun tidak mulai bertarung begitu lama setelah masuk? Bahkan tidak ada gerakan sedikit pun. Di luar gerbang Sanye, Hong Yaozu menatap gerbang Sanye di kejauhan, mengerutkan kening, dan bertanya. Zixi di samping tidak berbicara, tapi ada keraguan di matanya yang indah. Sudah lama sejak Fang Yu memasuki Sanyemen. Masuk akal jika gerbang tiga daun itu menderu, dan asap serta debu memenuhi langit. Namun, tidak ada suara sama sekali. Setelah Fang Yu memasuki Sanyemen, dia sepertinya menghilang. Mungkinkah orang-orang di Sanyemen itu sudah selesai berlari? Tidak mungkin. Hong Yaozu mengerutkan kening. Memang mungkin untuk melarikan diri, tanpa merasakan nafas biksu itu sama sekali, kata Zixi. Jika semua biksu di dalam sudah selesai berlari, lalu apa yang akan dilakukan Fang Dazun jika dia masuk? Hong Yaozu mengangkat alisnya. Mungkin sedang mencari paviliun harta karun Sanyemen, kata Zixi. Paviliun harta karun. Hong Yaozu menyipitkan matanya, berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya.
Sanyemen sangat misterius, dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun misteri tidak mewakili kekuatan. Betapapun misteriusnya, itu tidak dapat menandingi kekuatan absolut. Dalam pandangan Hong Yaozu, Fang Yu tidak akan menghadapi banyak perlawanan terhadap Sanyemen. Oleh karena itu, agak aneh sekarang karena tidak ada gerakan. Silakan dan lihat, kata Hong Yaozu. Wah, setelah berbicara, dia bergerak menuju posisi Sanyemen. Zixi juga mengikuti. Keduanya segera datang ke hadapan Sanyemen. Hong Yaozu melambat dan dengan hati-hati jatuh di depan gerbang Sanyemen. Setelah mengamati sekeliling dan menemukan bahwa memang tidak ada apa-apa, dia dengan berani memasuki Sanyemen. Zixi masih mengikuti di belakang. Keduanya terus menyentuh bagian dalam Sanyemen. Segera, dia sampai di ruang rahasia di tempat terdalam. Pintunya tertutup, tapi tidak ada nafas di dalamnya, seharusnya di dalam, kata Hong Yaozu. Zixi di belakang mengangguk. Masuk dan lihat, kata Hong Yaozu. Omong-omong, dia akan maju dan mendorong pintu hingga terbuka. Mencicit. Saat ini, pintu dibuka dari dalam. Hahaha, semburan tawa hangat menyusul. Setelah itu, Hong Yaozu dan Zixi melihat Fang Yu berjalan keluar pintu di tengah tawa dan kegembiraan, dengan tangan kiri dan kanannya bertumpu di bahu dua Tuan Qizong dan Wan Qianzong. Zhong Wusheng mengikuti di belakang, juga tersenyum. Pemandangan bahagia dan tidak biasa ini membuat Hong Yaozu dan Zixi yang sedikit gugup, keduanya langsung tercengang. Apa ini? Rekomendasikan buku baru Urban Grid God Laozi. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Oh, kenapa kamu masuk? Fang Yu bertanya ketika dia melihat Hong Yaozu dan Zixi di depannya. Ayo masuk untuk melihat situasi senior hebat, jawab Hong Yaozu setelah memperlambat sarafnya. Ini Hong Yaozu dari keluarga Hong, dan itu adalah Zixi, orang suci dari Istana Pembakaran. Fang Yu memperkenalkan 3 Tuan Sanyemen. Mata ketiga Master Sekte semuanya terfokus pada Hong Yaozu. Hong Yaozu, tetua keluarga Hong, identitas ini sangat penting. Anda harus tahu bahwa kekayaan yang dimiliki keluarga Hong berada di luar jangkauan mereka. Namun sekarang, keluarga Hong telah dikendalikan oleh Fang Yu, dan Fang Yu telah menjadi sekutu mereka. Dengan cara ini, artinya keluarga Hong juga dikendalikan oleh Sanyemen mereka. Tuan Hong. Ketiga Tuan Sanyemen melangkah maju dan menyapa Hong Yaozu. Hong Yaozu memandang 3 Master Sekte di depannya, dengan keraguan di matanya, tetapi di permukaan dia masih menyapa dengan ramah. Dan Zixi di sampingnya ditinggalkan dalam kedinginan. Namun dia bukannya tidak bahagia, karena dia tahu betul bahwa dibandingkan dengan Hong Yaozu, identitasnya memang tidak berarti. Baiklah, mari kita ngobrol baik-baik jika kita punya waktu. Sekarang, menurut rencana yang baru saja kita sebutkan, Anda pergi untuk membersihkan pasukan kecil dan menengah lainnya, dan kami akan membersihkan pasukan teratas, kata Fang Yu. Tidak masalah. Ketiga Tuan Sanyemen menjawab bersamaan. Cepat dan pindahkan murid sektemu keluar dari dunia kecil. Tidak baik jika sekte sebesar itu kosong, kata Fang Yu lagi. Bukankah ini mengkhawatirkan konflik dengan saudara Fang? Saya akan memindahkannya nanti. Wan Qianzong tertawa. Oke, ayo pergi dulu, dan hubungi kami jika ada pertanyaan, kata Fang Yu. Saya berharap saat kita bertemu lagi, klan Tianxia sudah berada di bawah kendali kita, kata Qizong. Tentu saja, setelah mengatakan ini, Fang Yu membawa Hong Yaozu dan Zixi dan terbang menjauh dari Sanyemen. 3 Master Sekte Sanyemen tetap di tempatnya dan menyaksikan Fang Yu dan yang lainnya pergi. Baru setelah sosok Fang Yu menghilang, ketiga Master Sekte itu menundukkan kepala. Ini benar-benar berguna. Fang Yuzui ini bersedia bergabung dengan kita, tapi nyatanya semua kekuatan yang dia kendalikan telah menerima kontrak darahnya dan hanya diperintahkan olehnya. Senyuman di wajah Zhong Wusheng menghilang, dan wajah anggun aslinya tiba-tiba berubah. Ini suram. Saya tidak menyangka bahwa dia akan mampu menyelesaikan rumah Tianxia, Sekte Cilan, keluarga Hong dalam waktu sesingkat itu, dan memaksa sebagian besar biksu untuk menerima kontrak darah. Wan Qianzong mempersempitnya mata dan berkata dengan suara yang dalam. Qizong tidak berkata apa-apa, tapi menatap sepotong batu giok putih di tangannya. Sepotong batu giok putih ini diserahkan kepadanya oleh Fang Yu. Jika Anda mengatakan bahwa ada masalah penting, silakan hubungi dan Anda dapat menghancurkan batu giok putih ini.
Qi Zun, bagaimana menurutmu? Wan Qianzong bertanya sambil menoleh untuk melihat Qi Zong. Qi Zong telah bertindak seperti orang percaya yang fanatik sebelumnya, tetapi sekarang dia menjadi sangat tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Di dahinya, tanda setengah bulan bersinar dengan cahaya ungu. Dia memang ras manusia, jika dia bisa, masih harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkannya. Qi Zong berkata dengan tenang, sayang sekali situasi hari ini terlalu mendesak, dan banyak hal yang belum sepenuhnya siap. Mendengar apa yang dikatakan Qi Zong, Wan Qianzong dan Zhong Wusheng keduanya mengangguk, dengan rasa hormat di mata mereka. Situasi ini sangat istimewa. Bagaimanapun, sisi baiknya, mereka bertiga adalah penguasa Sanyemen, dan mereka harus memiliki peringkat yang sama. Ngomong-ngomong, Qi Zun, bagaimana Fang Yu ini bisa mengenali? Wan Qianzong tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah, dan bertanya. Zhong Wusheng juga melihat ke arah Qi Zong. Mendengar pertanyaan ini, Qi Zong juga mengingat gambar virtual Chen Qianan yang telah diubah oleh Fang Yu, sambil mengerutkan kening. Masalah ini memang sangat penting. Qi Zong berkata, kami tidak tahu kapan dan di mana Fang Yu bertemu orang itu, dan kami tidak tahu apa yang dilakukan orang itu di depan Fang Yu. Ini mungkin membuatku ada celah dalam kata-katanya. Ya, Fang Yu jelas tidak sepenuhnya mempercayai kita. Penampilan dan kata-katanya terlalu berlebihan. Kata Wan Qianzong, ini normal, kami tidak mempercayainya, dan dia juga tidak akan mempercayai kami. Dan ini, kami berdua mengetahuinya dengan baik. Qi Zong berkata, bagaimanapun, ini baru pertama kalinya kita bertemu. Jika kamu ingin memenangkan Fang Yu, kamu harus menyediakan semua yang dia butuhkan. Setelah itu, kami akan terus menangani Fang Yu. Dia sedang menguji kami, dan demikian pula, kami secara bertahap dapat memahami kebutuhannya dan secara bertahap meningkatkan strategi khusus sehingga dia dapat mempercayai kami sepenuhnya. Tapi sekarang, Fang Yu memindahkan istana Tianxia, klan Sein Rune pasti akan tahu, segera akan bereaksi. Ribuan mata menyipit, apakah kita benar-benar akan melindungi Fang Yu? Qi Zong terdiam sejenak, jelas sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika klan Sein Rune ingin melakukan sesuatu, kita harus tahu. Oleh karena itu, mari kita tunggu dan lihat sekarang. Ya, Wan Qianzong dan Zhong Wusheng menjawab. Fang Dazun, maafkan aku karena bodoh, aku tidak mengerti mengapa ini menjadi pemandangan seperti itu. Setelah meninggalkan Sanyemen, Hong Yaozu masih penuh keraguan dan mau tidak mau bertanya. Kamu tidak mengerti mengapa kita menyilangkan bahu dan keluar. Fang Yu bertanya. Ya, Hong Yaozu menjawab, saya pikir gerbang 3 daun itu akan hilang atau akan melawan Yang Mulia. Saya tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Bukankah kamu mengatakan itu sebelumnya? Ketiga Master Sekte ini mungkin bukan dari klan surgawi. Fang Yu bertanya, kalau begitu coba tebak, dari klan mana mereka berasal? Petik 2 titik titik titik. Mungkinkah itu ras manusia? Hong Yaozu bertanya dengan mata terbuka lebar. Tepatnya, mereka mengatakan bahwa mereka adalah ras manusia. Fang Yu berkata dengan ringan. Ini, alasan mengapa Guru Agung membiarkan mereka pergi. Hong Yaozu bertanya, saya telah melihat tanda di dahi mereka sejak lama, dan saya juga bertemu dengan dua musuh dengan tanda yang sama di tubuh mereka. Oleh karena itu, saya perlu mencari tahu segala sesuatu tentang organisasi ini. Jawab Fang Yu. Hong Yaozu tiba-tiba menyadari, dan berkata, oh, Yang Mulia ingin menembus bagian dalam musuh. Hampir, tapi jika kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, jejak penampilanku mungkin terlalu berat, dan mereka harus berhati-hati. Fang Yu berkata, tapi bagaimanapun, setidaknya di permukaan, kita telah mencapai aliansi. Apa yang akan terjadi nanti? Lihat nanti. Lalu sekarang, apa yang akan kita lakukan? Hong Yaozu bertanya. Membaca. Ayo kembali dulu. Fang Yu berkata, kerusakan para istana Tianxia seharusnya menyebar ke klan Sein Rune. Mari kita lihat, apa yang akan dilakukan klan Sein Rune. Petik 2 titik 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 petik 2. Hong Yaozu mengangguk, menelan lagi, dan tidak berkata apa-apa lagi. Faktanya, jika menyangkut klan Sein Rune, dia masih merasa seperti ada batu besar yang menempel di dadanya, yang sedikit tercekik. Konfrontasi tatap muka dengan kelompok ras Protoss, bagaimanapun Anda melihatnya, tidak akan ada hasil yang baik.
Percakapan sebelumnya dengan Zixi, semuanya memikirkan sisi baiknya. Dan jika semuanya berbeda dari apa yang dia pikirkan, pergilah ke arah yang buruk, akibatnya akan tragis. Rekomendasikan buku baru Urban Grid God Laozi. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Namun, Hong Yaozu tidak punya pilihan sama sekali. Setelah menerima kontrak darah, dia hanya bisa menuruti perintah Fang Yu, dan dengan tulus mendukung semua tindakan Fang Yu. Kalau tidak, dia harus menjadi orang pertama yang mati, dan tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Melalui tanda Bei-Bei, Fang Yu kembali ke markasnya di luar hutan belantara. Dia memutuskan untuk memindahkan semua ras manusia di sini ke bekas rumah Tianxia dan Tian Daomen saat ini. Dibandingkan dengan 2 pesawat sebelumnya, dan bahkan dibandingkan dengan alam Void Abyss, lingkungan untuk membangun klan manusia di benua Yunyu adalah yang terburuk. Ini bukan hanya karena tingkat ras manusia di benua Yunyu. Kelas ke-10, ini adalah belenggu yang dikenakan pada umat manusia oleh keluarga kedua para dewa dan iblis, atau itu semacam ejekan dan permainan. Jika sebagian besar umat manusia dapat menyadari hal ini, maka tidak masalah apakah umat manusia berada di peringkat ke-20 dan ke-30, atau bahkan ke-100. Tapi masalahnya adalah seiring berjalannya waktu, darah kelas 10 telah dibakar secara mendalam ke dalam darah dan sumsum tulang setiap umat manusia. Begitu lahir, mereka menganggap dirinya jauh lebih rendah dibandingkan suku lain, bahkan kalah dengan hewan ternak. Inferioritas yang berasal dari darah seperti ini adalah yang paling menakutkan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa sebagian besar ras manusia di benua Yunyu bersedia menjadi budak. Bagi mereka, menjadi budak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jika mereka bukan budak, mereka bahkan tidak akan mempunyai pijakan di benua Yunyu. Inilah alasan mendasar mengapa sangat sulit membangun klan manusia di benua Yunyu. Hati masyarakat tidak bisa bersatu. Namun apapun yang terjadi, ada lebih banyak solusi daripada kesulitan. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam semalam, meskipun Anda ingin mengubah mentalitas umat manusia, Anda harus memulainya secara bertahap dan halus. Oleh karena itu, Fang Yu tidak peduli apakah ras manusia ini mau atau tidak, dia terlebih dahulu memindahkan mereka ke Tian Daomen. Setelah tiba di Tian Daomen, Fang Yu meletakkan meja kopi di atas menara di dalam Tian Daomen, dan duduk di kursi malas. Semua ini seperti berada di Earth Mansion. Hanya saja orang yang tinggal di bumi tidak ada. Fang Yu bersandar di kursi malas dan meminta Sang Suan Tianzun Fei Qi untuk datang dan menemuinya. Memikirkan tim yang ditemui Fei Qi di gurun dengan tanda setengah bulan ungu, dan menghubungi 3 Tuan Sanyemen, Fang Yu selalu merasa sedikit aneh. Aku akan memastikannya lagi. Tim aneh yang kamu temui saat itu, benar-benar tidak punya petunjuk lain yang perlu disebutkan. Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Tidak, Fei Qi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, saya berada dalam situasi yang sulit, dan saya tidak punya ide untuk menjelajah. Itu saja, Fang Yu mengangguk, dan tidak bertanya lagi. Tuan Fang, apa yang Anda lakukan sekarang, adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda pikirkan sebelum Xialian. Sayang sekali Anda tidak mengenal Anda di dunia saat itu. Fei Qi membungkuk, memegang tinjunya, dan berkata dengan tulus. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu memandang Fei Qi dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa saya telah memenuhi keinginan Anda untuk tinggal di bumi. Fei Qi menunduk dan berkata, oh, aku tidak menyangka keinginanku untuk tetap di bumi akan menjadi lawanmu. Sejujurnya, aku masih mengagumimu ketika kamu berada di bumi. Fang Yu memandang Fei Qi dan berkata. Fei Qi menegang dan tidak berbicara. Jangan membungkuk, angkat kepalamu, kata Fang Yu. Fei Qi mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Duduk dan minum teh, kata Fang Yu sambil menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di depan Fei Qi. Fei Qi ragu-ragu sejenak, melangkah maju, dan duduk. Dia memegang cangkir teh dengan kedua tangannya dan menyesapnya dengan hati-hati, masih dengan sangat rendah hati. Keinginanmu untuk tetap di bumi, aku ingat kekuatanmu sepertinya telah berubah menjadi tahap spiritual. Tetapi pada saat itu kamu sangat percaya diri, bahkan jika kamu kalah, kamu akan meninggalkanku. Kata-kata yang kejam, mengatakan itu lain kali aku bertemu denganmu akan membiarkan aku melihat kebenaranmu. Fang Yu berkata, dan kekuatanmu saat ini seharusnya mampu menghancurkan dirimu sendiri pada saat itu, mengapa kamu semakin tidak percaya diri?
Bibir Fei Qi menggeliat, dan berkata, sia-sia. Di sia-sia, saya penuh semangat, jadi saya mengundang Tuan Fang. Saya tidak mengucapkan kata-kata ini untuk mengejek Anda. Sebaliknya, saya kuharap kamu akan menjadi dirimu sendiri. Fang Yu menuangkan teh ke dalam cangkir Fei Qi dan berkata, mungkin kamu telah menderita banyak pukulan dari alam atas, terutama jika menyangkut setelah Yun jatuh dari benua, situasinya bahkan lebih buruk. Tetapi bagaimanapun juga, kepercayaan diri sangatlah penting. Ini juga hari untuk Wei Wei Nuo, dan ini adalah hari untuk mengangkat dadamu. Musuh yang kuat tidak akan membiarkanmu pergi karena kerendahan hatimu, tetapi akan lebih menindasnya. Pikirkanlah, kamu memutuskan untuk menjadi lebih kuat dalam berkultivasi dan naik ke posisi. Apa tujuan dari wajah? Karena itu, Fang Yu tidak melanjutkan mengatakan apapun. Saya tidak pandai berbicara, terutama tidak suka mengatakan beberapa kebenaran besar. Saya memahami bahwa setiap orang memiliki pertemuan dan kesulitannya masing-masing. Jadi, Anda dapat menganggap apa yang saya katakan sebagai permintaan atau perintah. Fang Yu melihat langsung. Fei Qi membuka matanya dan berkata, saya meminta Anda untuk percaya diri, karena setelah itu, saya membutuhkan bantuan Anda untuk melakukan banyak hal. Mendengarkan kata-kata Fang Yu, mata Fei Qi berangsur-angsur berubah. Dia mengingat kembali dirinya yang masih di bumi. Memang dibandingkan sebelumnya, ia telah dihaluskan oleh kenyataan. Sekarang, ketika dia bertemu siapapun dan apapun, hal pertama yang dia pikirkan adalah melindungi dirinya sendiri semaksimal mungkin. Selain itu, tidak ada ide lain. Apa tujuan memasuki jalan kultivasi, terus menjadi lebih kuat, dan melonjak? Secara alami, itu adalah untuk melampaui segalanya dan menjadi abadi, tanpa terikat. Tapi sekarang, semuanya hanya untuk hidup, dan saya sudah lupa niat awal saya. Sekarang, mendengar Fang Yu mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya, hati Fei Qi sedih. Dia sepertinya masih berharga. Saya akan mencoba yang terbaik, Tuan Fang. Fei Qi mengangkat kepalanya dan berkata, baiklah, panggil Zixi untukku, kata Fang Yu. Ya, Fei Qi meminum teh di depannya, berdiri, membungkuk dalam-dalam pada Fang Yu, lalu mundur. Fang Yu melihat kepergian Fei Qi, matanya berkedip-kedip. Apa yang dia katakan tidak bohong, dia memang membutuhkan bantuan Fei Qi. Karena, Hong Yaozu di sebelahnya dikendalikan oleh akta darah, dan Zixi hanya mendekatinya demi keuntungan. Yang terpenting, mereka berdua adalah klan Tianxia. Dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada ras manusia di sekitar Fang Yu yang dapat dipercaya. Urusan yang perlu diselesaikan di benua Yunyu tidak akan pernah kalah dibandingkan di bumi dan bintang. Sebagian besar ras manusia yang pernah berhubungan dengan Fang Yu adalah budak, dan hanya Fei Qi, yang juga melayang dari bumi, memiliki kesempatan untuk berlatih menjadi bantuan yang memenuhi syarat. Inilah sebabnya Fang Yu menelepon Fei Qi dan mengatakan sesuatu yang spesifik kepadanya. Wah, Zixi dengan cepat sampai ke puncak menara dengan tampilan yang sedikit jelek. Saat aku menunjukkan kepadamu Wang Tian di kamp budak sebelumnya, seharusnya tidak ada masalah, kan? Fang Yu bertanya. Fang Daneng, gadis kecil itu akan melaporkan kepadamu bahwa Wang Tianxi terbunuh. Zixi mengangkat kepalanya dan berkata, rekomendasikan buku baru Urban Great God Lao Si. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Wang Tianxi terbunuh. Mata Fang Yu berbinar, dia segera duduk tegak, dan bertanya, kapan itu terjadi? Ditemukan setengah jam yang lalu. Wajah Zixi sedikit pucat, dan dia menjawab. Di mana kamu mati? Apakah dia dibunuh di bawah kelopak matamu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Dia meninggal di kamp budak, di tempat tinggalnya yang biasa. Zixi berkata, karena dia berada di kamp budak, eyelinernya melonggarkan kewaspadaannya, tetapi Wang Tianxi tidak meninggalkan kediamannya untuk waktu yang lama, agak tidak normal. Eyelinernya bereaksi dan berinisiatif memasuki kediaman Wang Tianxi, dan kemudian mengetahui bahwa Wang Tianxi telah meninggal. Dengan kata lain, waktu pembunuhan Wang Tianxi masih belum pasti. Mata Fang Yu berkedip. Dia tidak bertanya lagi, tapi memanggil Bei Bei. Saya harus pergi ke tempat kejadian untuk melihat situasinya. Fang Yu berkata pada Zixi. Wow, setelah Bei Bei muncul, dia menggonggong pelan, melepaskan tanda cincinnya. Keciut.
Fang Yu dan Zixi melewati tanda ini satu demi satu dan sampai ke kamp budak tempat Wang Tianxi berada. Setelah memasuki kamp budak, Fang Yu menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk membuat dirinya dan Zixi tidak terlihat. Ada banyak diaken di kamp budak, dan kediaman Wang Tianxi terletak di sudut kamp perdagangan budak, yaitu loteng. Fang Yu dan Zixi langsung datang ke loteng ini. Saat ini, pintu loteng terbuka. 3 diaken dari kamp budak, mengenakan kostum seragam, berdiri di bawah tangga loteng, berbicara dengan keras. Mereka rupanya juga menemukan jenazah Wang Tianxi, namun ada sarkasme di wajahnya. Bajingan ini akhirnya mati. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Ada suku manusia, beraninya kamu mengambil begitu banyak hadiah setiap bulan. Seorang diaken berkata dengan dingin. Kematiannya cukup menyedihkan, separuh tubuhnya meleleh, dan saya tidak tahu siapa yang menyinggung perasaannya. Diakon lain berkata, jangan terlalu khawatir, pindahkan saja mayatnya dan laporkan. Diakon lainnya mengerutkan kening dan berkata, memanfaatkan waktu ini, Fang Yu dan Zixi memasuki kediaman Wang Tianxi dalam keadaan tidak terlihat. Cahaya di kediaman sangat redup. Tidak ada perabotan di dalam kamar, hanya ada rak buku yang berdiri di sebelahnya. Tidak ada buku tentangnya, tapi ada beberapa kekacauan. Tubuh Wang Tianxi terbaring di tengah ruangan. Seperti yang dikatakan diakon di luar, Wang Tianxi meninggal dalam kondisi yang menyedihkan, dengan hanya separuh tubuhnya yang tersisa, dan separuh lainnya berubah menjadi genangan plasma. Darah berceceran ke seluruh bagian ruangan, dan bau berdarah sangat menyengat. Ketika Fang Yu mendatangi sisa separuh tubuhnya Wang Tianxi, dia berjongkok untuk melepaskan kesadaran spiritualnya. Tidak ada sisa makanan di tubuhnya, tidak ada tas penyimpanan, tidak ada cincin penyimpanan. Adapun tubuh fisik telah dihancurkan, sisanya tidak ada gunanya diselidiki. Fang Yu berdiri, matanya dingin, lalu melihat sekeliling. Selain noda darah yang tertinggal di mana-mana di ruangan itu, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Wang Tianxi mati total, tidak meninggalkan petunjuk. Aku dibungkam. Fang Yu memikirkan apa yang dijanjikan Wang Tianxi padanya, matanya menjadi lebih dingin. Dia meminta Wang Tianxi untuk membawanya melihat keberadaan misterius perdagangan manusia dalam 4 hari. Namun Wang Tianxi jatuh keesokan harinya. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa membawanya menemui pria misterius itu. Petunjuk ini langsung terputus. Jika Wang Tianxi meninggal karena ini, lalu apakah itu berarti orang misterius itu sudah mengetahui bahwa Wang Tianxi telah membeberkan informasinya? Bagaimana pria misterius itu bisa tahu? Percakapan Fang Yu dengan Wang Tianxi terjadi di loteng kamp perdagangan budak, jadi tidak boleh disebarluaskan. Kecuali Wang Tianxi ditinggalkan dengan semacam tanda di pagi hari, jadi orang misterius itu tahu bahwa Wang Tianxi telah membeberkan informasinya, dan dengan demikian membunuh mulutnya, pikir Fang Yu. Jika demikian, maka orang misterius itu, tentu saja juga mengetahui keberadaan Fang Yu. Sekarang Fang Yu terkenal di klan Tianxia. Orang misterius itu seharusnya sudah mendengar segala macam rumor tentang Fang Yu. Jika dia berniat bersembunyi, aku hampir tidak akan pernah menemukannya. Fang Yu mengerutkan kening. Benua Yunyu terlalu besar, sulit menemukan jarum di tumpukan jerami untuk menemukan satu individu pun. Dadada, Fang Yu masih berpikir, dan terdengar suara langkah kaki dari belakang. Kedua diaken itu masuk ke ruangan dan mendatangi tubuh Wang Tianxi. Mereka mengerutkan kening dan berjongkok. Lupakan saja, bakar saja, tidak perlu dipindahkan. Seorang diaken mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, api dalam jumlah besar meledakkan sisa tubuh Wang Tianxi, dengan cepat membakarnya menjadi genangan abu hitam. Diakon lainnya berdiri di samping, membawa tangannya di punggung, ekspresinya agak serius. Tan Rong, ada apa? Setelah membakar jenazah Wang Tianxi, diaken menoleh dan bertanya. Ini benar-benar bukan waktu yang tepat bagi Wang Tianxi untuk mati. Baru-baru ini, cabang kami kekurangan budak, dan kami membutuhkannya. Ketika dia mati seperti ini, kami kehilangan sumber budak yang stabil. Diakon yang dikenal sebagai Tan Rong berkerut. Alis, kata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, kamu selalu bisa mencari sumber baru. Walaupun umat manusia ini rendah hati, namun vitalitasnya sangat ulet, asal kamu mau mencarinya, kamu bisa menemukannya di mana-mana, kata diaken. Suku manusia Fang Yu itu begitu merajalela, konon dia memiliki banyak ras manusia di bawahnya. Saat dia dirawat oleh suku Saint Mark,
kita mungkin bisa menangkap semua ras manusianya. Tan Rong menyentuh dagunya dan berkata, berhenti bicara, keluar dulu, bau darah di sini terlalu menyengat. Diakon itu berkata, dan berjalan keluar ruangan. Tan Rong sedang berpikir di tempat, seolah memikirkan sesuatu, seringai muncul di sudut mulutnya, lalu dia ingin meninggalkan ruangan. Namun tak kusangka, sebelum dia berjalan menuju pintu kamar, otomatis pintunya tertutup. Wajah Tan Rong sedikit berubah, dan dia terus bergerak maju. Ledakan. Pada saat ini, tekanan spiritual yang menakutkan menyelimuti dirinya. Wajah Tan Rong memerah lalu berubah menjadi ungu, tapi dia bahkan tidak bisa berteriak. Tan Rong, kan, mari kita ngobrol baik-baik. Pada saat ini, di depan ketiadaan Tan Rong, sesosok tubuh muncul. Itu adalah Fang Yu. Saat ini, Fang Yu tersenyum dan menatap Tan Rong di depannya. Dan wajah Tan Rong menjadi sangat pucat. Siapa ini? Mengapa ada di sini? Apa tujuannya? Akankah hidupnya dalam bahaya? Untuk sementara waktu, keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Pertanyaan pertama, apakah Anda tahu waktu spesifik kematian Wang Tianxi? Fang Yu bertanya. Saat ini, Tan Rong dapat berbicara. Dia terengah-engah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa biksu muda di depannya jelas bukan tipe yang baik. Kami juga baru saja menemukan mayatnya, jawab Tan Rong. Yah, di hari terakhir, bukankah kita menemukan kelainan apapun di Kambudak? Fang Yu bertanya lagi. Tidak, Tan Rong menjawab lagi. Apa pendapat Anda tentang kemampuan Wang Tianxi untuk mengembalikan sejumlah orang secara terus-menerus, bagaimana menurut Anda? Fang Yu menyipitkan matanya dan bertanya lagi. Rekomendasikan buku baru Urban Great God Laozi. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, pertanyaan ini sangat penting. Dilihat dari percakapan sebelumnya antara diaken ini, mereka agak iri dengan kemampuan Wang Tianxi. Karena saya cemburu, saya pasti mencari tahu bagaimana Wang Tianxi melakukannya. Mungkin, beberapa petunjuk bisa didapat dari mulut mereka. Wang Tianxi. Tan Rong panik dan tidak jelas. Katakan sejujurnya semua yang kamu tahu, dan kamu akan selamat. Fang Yu berkata dengan ringan. Aku benar-benar tidak tahu. Dia selalu bisa membawa kembali banyak budak secara teratur. Kami juga bingung bagaimana dia melakukannya, karena dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ras manusia telah berkurang, dan para budak belum pernah sebelumnya. Sangat mudah untuk menemukannya. Tan Rong menjawab dengan suara gemetar. Ini juga alasan mengapa harga budak meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kamu bingung sekali, belum? Apakah kamu tidak mencari jawabannya? Tanyakan padanya, atau paksa dia. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Kami tidak, jawab Tan Rong dengan lebih bingung. Jelas, dia mengira Fang Yu datang untuk membalaskan dendam Wang Tianxi. Aku akan memperingatkanmu lagi. Kamu hanya perlu memberitahuku jawaban yang sebenarnya. Kamu tidak perlu mempertimbangkan yang lain. Jika salah satu perkataanmu salah, aku akan membunuhmu. Fang Yu meraih kerah baju Tan Rong dan berkata dengan dingin. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kami memang bertanya pada Wang Tianxi, tapi dia menolak mengatakan caranya, bahkan jika kami menyiksanya lagi, dia menolak mengatakannya, dan kemudian kami tidak perlu melakukan apapun, lakukan. Karena Wang Tianxi selalu dapat menghasilkan pendapatan untuk kam perdagangan budak, tingkat atas menganggap dia masih berguna. Kami tidak berani membahayakan nyawanya. Tan Rong menjawab dengan ketakutan. Apakah kamu tidak punya petunjuk? Misalnya, sebelum Wang Tianxi kembali dengan sejumlah ras manusia, kemana dia pergi? Apakah kamu tidak mengikuti? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Dia yakin orang-orang di depannya ini pasti mengetahui sesuatu. Karena mereka pasti tidak bisa mentolerir percampuran Raja Manusia Tianxi lebih baik dari mereka. Oleh karena itu, mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mengetahui jalan Wang Tianxi. Kami memang melakukan ini, tapi kami hanya tahu bahwa Wang Tianxi akan pergi ke pegunungan timur setiap saat. Begitu dia masuk ke sana, keberadaannya akan hilang secara misterius, dan kami tidak akan pernah bisa melacaknya lagi, kata Tan Rong. Aku benar-benar sudah memberitahumu semua yang aku tahu, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Gunung di timur, gunung yang mana? Beritahu aku lokasi spesifiknya.
Fang Yu berkata dengan mata dingin. Seperempat jam kemudian, Fang Yu dan Zixi meninggalkan kamp budak dan menuju ke gunung di timur yang dikatakan Tanrong. Sebelum pergi, Fang Yu memaksa Tanrong untuk menerima kontrak darah untuk mendapatkan kendali penuh. Maaf, Fang Daneng, bawahan gadis kecil itu yang tidak menyukai Wang Tian, itu. Dalam perjalanan menuju gunung besar, Zixi berbicara dengan nada meminta maaf. Pihak lain ingin membungkamnya, tidak ada gunanya bawahanmu menyaksikannya langsung. Itu hanya akan kehilangan satu nyawa lagi. Fang Yu berkata dengan ringan. Wah, gunung yang dibicarakan Tanrong terletak tidak jauh dari kawasan di mana kamp perdagangan budak berada. Itu terjadi di pinggiran kota. Tidak butuh waktu lama sebelum Fang Yu dan Zixi tiba di gunung ini. Itu memang sebuah gunung besar, terpisah dari tengahnya, memperlihatkan jalan seperti retakan. Menurut Tanrong, Wang Tianxi akan memasuki gunung ini setiap saat. Tapi begitu dia memasuki gunung ini, Wang Tianxi akan selalu menghilang di depan mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, membuat mereka tersesat sepenuhnya. Dan gunung besar ini juga memiliki keanehan tersendiri. Memang besar, tapi tidak terlalu besar sehingga kesadaran Tuhan pun tidak bisa mencarinya. Tapi begitu para dewa dilepaskan dan mencari di seluruh gunung, mereka tidak dapat menemukan apapun, dan yang bisa mereka lihat hanyalah warna putih keabu-abuan yang luas. Ini jelas tidak normal. Tanrong dan beberapa diaken lainnya curiga ada semacam pembatasan atau penutup mata yang dipasang di gunung ini. Namun, mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka tidak dapat merasakan adanya sedikit pun pengekangan atau kebutaan. Dengan cara ini, mereka tidak punya alternatif lain. Adapun Wang Tianxi, dia akan kembali ke kamp perdagangan budak dengan puluhan 100 budak manusia dalam beberapa jam dan menerima hadiah besar. Berkali-kali, lambat laun, diaken ini harus berhenti melacak Wang Tianxi. Saya tahu Wang Tianxi akan membawa saya langsung untuk melihat situasi hari itu, tapi saya tidak menyangka dia akan dibunuh. Mata Fang Yu berkedip saat dia melangkah ke jalan setapak di tengah gunung. Retak, jepret, batu di tanah sangat rapuh, dan pecah berkeping-keping saat Fang Yu menginjaknya. Fang Yu melirik kerikil di bawah kakinya, mengerutkan kening. Pada saat ini, dia juga melepaskan kesadaran ilahinya, menyebar ke seluruh gunung. Benar saja, seperti yang dikatakan Tanrong, satu-satunya hal yang dapat dideteksi oleh akal ilahi, hanyalah warna abu-abu. Jika orang misterius yang berdagang dengan Wang Tianxi sudah mengetahui proses percakapan saya dengan Wang Tianxi, dia akan membunuhnya. Maka, dia pasti tidak akan tinggal di sini sekarang, dan bahkan mungkin menghapus semua jejak yang tertinggal di sini. Kecuali, Fang Yu berpikir dalam hati, tapi bagaimanapun juga, aku masih harus menemukan beberapa petunjuk sebanyak mungkin, jika tidak, garisnya akan terputus sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Fang Yu menutup matanya dan bersiap untuk menjalankan hukum penampilan. Tapi saat ini, panggil. Ada hembusan angin di jalur pegunungan yang sunyi dan kosong. Hembusan angin ini menyapu dari belakang, seperti badai, dengan banyak asap putih. Desir, hembusan angin ini dengan cepat menelan Fang Yu dan Zixi. Namun, Zixi tetap di tempatnya setelah angin berlalu. Tapi Fang Yu telah menghilang. Fang Daneng, mata Zixi membelalak, melihat ke depan lalu ke belakang. Fang Yu tidak ditemukan, bahkan tidak ada sedikitpun nafas yang tersisa. Fang Daneng, Zixi menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berjalan kembali perlahan. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Fang Yu, pada dasarnya mustahil terjadi kecelakaan. Sekarang, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dan untuk sementara waktu menarik diri dari batas gunung ini. Panggilan, setelah ditelan oleh angin putih yang membawa asap, Fang Yu hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan kemudian dia melompat dengan cepat. Tak butuh waktu lama, kakinya kembali menginjak tanah. Asap putih di depannya juga berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan bidang penglihatan di depannya. Mata Fang Yu sedikit dingin. Di hadapannya, kurang dari 20 meter, sesosok tubuh berkemeja hitam dan celana panjang hitam serta bertopeng hitam berdiri di hadapannya sambil menatapnya. Kemunculan sosok ini persis sama dengan keberadaan misterius transaksi yang dijelaskan oleh Wang Tianxi. Tidak ada pola pada topengnya, juga tidak memperlihatkan mata, mulut atau hidung, hanya hitam pekat. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, karena aku berani mengambil inisiatif untuk datang menemuiku, mengapa repot-repot diam?
Diam, tidak, itu hanya hukuman karena melanggar janjinya. Jawab pria misterius itu. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, nada suara pria misterius itu mengandung aura pembunuh yang membuat hatinya merinding. Sepertinya identitasmu sangat misterius. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, kamu memiliki begitu banyak ras manusia di tanganmu, dan mereka semua dikendalikan dengan cara yang memalukan. Bagaimana cara saya mengendalikan begitu banyak ras manusia bukanlah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Pada saat ini, nada suara pria misterius itu menjadi semakin dingin. Meski topengnya tidak memperlihatkan mata atau wajahnya, dia masih bisa merasakan dinginnya wajahnya saat ini. Jika Anda membutuhkan teran, saya bisa menyediakannya dalam jumlah banyak. Pria misterius itu berkata, jika kamu membayar mata uang asli, aku akan memberimu cukup teran. Apakah kamu masih ingin terus berbisnis denganku? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Pria misterius itu terdiam beberapa saat, dan berkata, jika kamu tidak berdagang denganku, aku akan membunuhmu. Oh, bukankah ini hanya soal jual-beli? Apakah masih ada Wang Fa? Fang Yu berkata, saya adalah orang yang makan dengan lembut atau keras. Semakin Anda mengancam saya, semakin sedikit saya ingin bekerja sama dengan Anda. Kamu sedang mencari kematian, kata pria misterius itu dengan dingin. Memanggil, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, beberapa bilah perak meledak ke arah Fang Yu dari segala arah. Fang Yu berdiri diam di tempat, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan energi yang sebenarnya. Ledakan, dengan ledakan keras, bilah perak ini hancur berkeping-keping. Memanggil, sosok Fang Yu melintas, dan langsung muncul di depan pria misterius itu. Pria misterius itu melangkah mundur dan mengangkat telapak tangannya ke depan. Ledakan, asap putih dalam jumlah besar kembali menyelimuti Fang Yu. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia secara langsung menjalankan hukum penampilan. Retakan, orang misterius yang baru saja menghilang. Dalam asap putih terpaksa muncul kembali. Pada saat ini, pria misterius itu jelas terkejut. Tangan kanan Fang Yu langsung meraih kepala pria misterius itu. Ledakan. Tubuh pria misterius itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi kepulan asap putih, dan menghilang ke udara. Namun saat ini, hukum penampilan Fang Yu sekali lagi berhasil. Retakan, tubuh pria misterius itu terpaksa muncul di belakang. Fang Yu berbalik dan meninju pria misterius itu lagi. Bagaimana? Nada suara pria misterius itu kuat dan sulit dipercaya. Ledakan, detik berikutnya, dia mendapat pukulan dari Fang Yu dan tubuhnya meledak lagi. Bas! Saat ini, tubuh orang misterius itu muncul lagi di sisi kiri. Bang, bang, bang. Di waktu berikutnya, Fang Yu menyerang dengan satu pukulan, menghancurkan tubuh pria misterius itu hingga berkeping-keping satu demi satu. Selama proses ini, orang misterius dan Fang Yu semakin ketakutan. Pria misterius itu dikejutkan dengan hukum Fang Yu yang bisa memaksanya untuk menunjukkan sosoknya, membuatnya tidak bisa melarikan diri, tidak bisa meninggalkan tempat ini, hanya untuk dibombardir dan dibunuh tanpa batas waktu. Dan hati Fang Yu juga bergetar, karena peran hukum penampakan adalah membuat musuh yang tersembunyi tampak nyata. Tapi tubuh asli orang misterius di hadapanku ini bisa terlahir kembali berkali-kali. Fang Yu meledakkan satu, dan yang lainnya segera muncul, setiap kali tubuh aslinya ditangkap oleh hukum penampilan. Bagaimana bisa, tidak peduli makhluk apa dia, ada tubuh nyata yang tak terhitung jumlahnya. Dan di dalam seluruh gunung, memang tidak ada lingkaran sihir yang jelas dan apa yang disebut larangan. Jadi, sihir macam apa yang akan dilontarkan pria misterius itu? Tubuh tanpa batas. Fang Yu terus menekan, mencoba memverifikasi berbagai kesimpulannya. Lambat, saat dia hendak melakukan pukulan lagi, pria misterius di depannya berteriak. Fang Yu menutup tinjunya. Kamu, di mana kamu suci? Pria misterius itu menghadap Fang Yu, nadanya terkejut. Namaku Fang Yu. Fang Yu menjawab, kamu seharusnya sudah mendengar namaku. Aku jarang tinggal di satu tempat dalam waktu lama, dan aku belum pernah mendengar namamu. Pria misterius itu menjawab, manusia. Apakah kamu bertanya padaku? Aku memang ras manusia. Fang Yu menyipitkan matanya dan menjawab, pertukaran yang adil, saya menjawab dua pertanyaan Anda, dan Anda harus menjawab saya juga, siapa nama Anda dan apa rasnya. Aku punya banyak nama. Aku hanya bisa memberitahumu satu, Wang Fan.
Jawab pria misterius itu. Mendengar nama ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, apakah kamu juga manusia? Pria misterius bernama Wang Fan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu secara langsung, tetapi berkata, kamu tidak bisa membunuhku, tetapi jika kamu terus menembak, aku benar-benar tidak bisa keluar. Oleh karena itu, tidak perlu terus bertarung, itu saja hanya membuang-buang waktu kita. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata, itu belum tentu benar. Saya masih memiliki banyak taktik yang belum saya gunakan. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak boleh membantu Anda? Dari segi kekuatan, mungkin saya kalah dengan banyak orang kuat di benua ini, tapi dalam hal penyelamatan nyawa, tidak ada yang bisa menandingi saya. Wang Fan berkata dengan tenang dan percaya diri. Nada suaramu agak besar, kata Fang Yu. Jika kamu mau, kamu bisa melanjutkan, saya dengan senang hati menemani Anda. Wang Fan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika Anda melanjutkan seperti ini, itu hanya akan menjadi proses yang berulang tanpa batas. Mata Fang Yu berkedip. Dilihat dari pertarungan sebelumnya, mantra yang dikuasai Wang Fan memang sangat aneh. Hukum penampilan tidak boleh menjadi masalah. Jadi, apakah Wang Fan benar-benar memiliki tubuh asli yang tak terhitung jumlahnya? Ini tidak mungkin. Fang Yu memiliki banyak keraguan dalam pikirannya. Seperti yang dikatakan Wang Fan, tidak ada gunanya terus melakukannya. Setidaknya untuk saat ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Wang Fan. Kalau begitu, maka mendiskusikan kesepakatan juga bisa menjadi salah satu caranya. Jika Anda membutuhkan human race, kami hanya akan membicarakan transaksinya. Jika Anda tidak membutuhkannya, maka kami akan berangkat terpisah, dan tidak ada batas waktu, kata Wang Fan. Berapa banyak ras manusia di tempatmu? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Saya tidak akan memberitahu Anda jumlah pastinya, saya hanya bisa memberitahu Anda, saya bisa menyediakan sebanyak yang Anda butuhkan. Wang Fan berkata, selama Anda dapat membayar cukup koin asli. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, menurutmu mengapa aku membutuhkan ras manusia? Budak manusia sangat populer di benua Yunyu saat ini, karena jumlah ras manusia menurun dengan cepat. Wang Fan menjawab, saya pernah berdagang dengan Wang Tianxi sebelumnya, dan saya menjual kepadanya ras manusia seharga 600 koin asli, dan dia membawanya kembali. Di kamp perdagangan budak, seorang budak manusia dapat menjual 1000 koin asli, dan harga ini akan terus naik di masa depan. Fang Yu memicingkan mata ke arah pria misterius bernama Wang Fan yang mengenakan topeng aneh di depannya. Baik mantra maupun perkataannya mengejutkannya. Apakah kamu yakin, berapa banyak ras manusia yang aku inginkan, yang dapat kamu sediakan? Fang Yu bertanya, oke, tapi jika jumlahnya terlalu banyak, saya perlu mengirimkannya kepada Anda beberapa kali. Wang Fan berkata, saya tidak bisa mengirimkannya kepada Anda sekaligus. Berapa harganya? Fang Yu bertanya, masing-masing 800 koin asli. Jawab Wang Fan, jika saya membeli begitu banyak sekaligus, mengapa saya harus mendapat diskon? Fang Yu mengerutkan kening. Berapa banyak yang Anda inginkan? Wang Fan bertanya lagi. 10.000, kata Fang Yu. Mendengar nomor ini, Wang Fan terdiam. Ada apa? Tidak banyak orang di tangannya. Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Kamu sangat menginginkannya. Aku akan menjualmu 600 koin asli, tapi kamu harus membayar deposit 2 juta koin asli terlebih dahulu. Wang Fan berkata perlahan,